Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Oke, kita teruskan lagi. Kemarin kita udah selesai sampai fi'il madhi, fi'il mudhari' ya. Sampai situ. Oke, sekarang kita ini dia. Ya. Kemarin sampai sini. Sampai dhamir, kemudian fi'il madhi dan fi'il mudhari', kata kerja lampau dan kata kerja sekarang dan yang akan datang. Perhatikan di domair sini, domair jamak dari domirun gitu ya. Domairu jamaknya artinya kata ganti. Nah, dalam bahasa Arab ini kata gantinya itu ada satu orang, dua orang, tiga orang. Tiga orang di sini maksudnya di sini ada tanda panah. Ini menunjukkan tiga lebih ya, 3, 4, 5 gitu untuk jamaknya. Jadi satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang di sini tempatnya. Ini untuk laki-laki, orang ketiga, artinya dia, gitu ya. Dia orang ketiga. Dia laki-laki satu orang, dia laki-laki dua orang, dia laki-laki tiga orang atau lebih. Ini hum. Ini untuk laki-laki. Untuk perempuannya atau untuk akhwatnya itu hiya, huma, hunna. Ini ya. Satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang atau lebih. Ini menunjukkan tanda panahnya menunjukkan jamak gitu. Ini juga sama, orang ketiga. Dan yang sini untuk orang keduanya, untuk laki-laki ada anta, satu orang, kamu. Antuma, dua orang, kamu laki-laki. Antum. Antum di sini kalian atau tiga orang ke atas gitu ya. Tapi laki-laki di sini. Kemudian yang untuk perempuannya, anti satu orang kamu perempuan, antuma satu orang, dua orang kamu perempuan atau kalian berdua. Antunna ini untuk perempuan, tiga orang lebih. Kemudian ada ana dan nahnu. Ana artinya saya, nahnu artinya kami. Di sini tidak dibedakan jenisnya, baik itu laki-laki atau perempuan sama, gitu ya. Maupun laki-laki atau perempuan sama. Dan di sini hati-hati, kemarin banyak yang kurang teliti ya, bukan salah tapi kurang teliti. Nah, contohnya misalkan fa'ala, fa'alu gitu ya, panjang. Kemudian fa'alat sukun taknya, fa'alata, fa'alna. Nah, ini enggak panjang, hati-hati. Ketika panjang berubah artinya menjadi menjadi dari hunna menjadi nahnu sini. Fa'alna panjang. Hati-hati. Jadi fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, ini. Untuk fi'il mudhari'nya yang artinya sekarang, yang sedang dikerjakan atau yang akan datang. Dari fa'ala yaf'ulu, perhatikan di sini harokatnya. Harokatnya fa'ala, fathah, fathah, fathah. Yaf'ulu, fathah, sukun, domah, domah. Nanti kalau misalkan ada kata kerja seperti ini, sama, ke bawahnya sama, ke sampingnya sama. Oke. Kalau fi'il mudhari'nya berarti yaf'ulu, yaf'ulani, panjang, yaf'uluna. Taf'ulu, ingat di sini dua ta. Hiya dengan huma, ta. Kemudian hunna, iya. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna.
Ya. Kemudian anta taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Ana af'ulu, nahnu naf'ulu. Ingatin untuk ana dan nahnu gampangnya yaitu huruf ya-nya tadi untuk ana diganti hamzah, untuk nahnu diganti dengan nun, gitu aja. Ini ke bawah namanya lugawi ya. Kalau ke atas namanya kalau ke pinggir namanya istilahi. Tapi kalau misalkan antum nggak tahu sebutannya apa, nggak masalah, nggak berpengaruh. Itu hanya sebutan aja, nama aja. Yang paling penting tahu perubahannya, itu yang paling penting. Sekarang di sini kita ikut ke pinggirnya sini. Oke. Di sini ada fi'il madhi sudah terisi dan fi'il mudhari sudah terisi. Kita isi yang paling atas dulu satu ini. Masdarnya dari fa'ala yaf'ulu fa'lan, gitu ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, gitu. Fa'lan. Nah, fa'lan. Kemudian masdar miminya ini sama dengan masdar, artinya kata dasar ya. Artinya kata dasar, ini masdar itu artinya kata dasar. Nanti contohnya supaya lebih jelas nanti kita bikin contoh. Masdar mimi. Nah, ini juga kalau ini masdar, ini ada masdar mimi. Kalau masdar mimi tinggal ditambah mim aja. Tadi fa'lan, sini tambah mim menjadi wa maf'alan. Wawunya wawu dan ya. Jadi tidak ada artinya. Wa maf'alan gitu. Afwan, kaf. Wa maf'alan. Isim fa'il. Fa'il ini artinya subjek. Subjek atau pelakunya. Gimana bentuknya? Bentuknya subjek untuk yang sulasi, yang 3 huruf ini kan 3 huruf fa, ain, lam, ini 3 huruf ya. 3 huruf. Untuk yang 3 huruf bentuknya gini caranya. Caranya seperti ini, gampang. Fa, ain dan lam ini ditulis semuanya. Kemudian ingat, setelah huruf pertama fa ditambah alif. Fa huruf pertama ditambah alif. Kemudian ain dikasrohkan. Jadi ini fa fathah tambah alif fa itu. Kemudian huruf keduanya ainnya, ain fiil namanya. Ainnya kita kasrohkan. Kasroh. Ini kasroh sudah ada cuman nggak kelihatan. Fa'il fa ainnya kasroh ya itu ya, walaupun nggak kelihatan. Kemudian lamnya dhammah 2. Nah, kelihatan sekarang. Nah, jadi fa'ilun bentuknya selalu seperti itu. Ya. Walaupun tidak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Ingat aja ya, bentuk isim fa'il itu seperti ini. Fa'ilun, fa'ilun, fa'ilun kayak gitu. Itu subjeknya. Maf'ulnya gimana? Maf'ulnya nanti boleh di sini wadzaka boleh, atau misalkan mau ditambah fahuwa boleh, silakan ya. Fahuwa. Boleh sih kita tambah aja supaya tidak bingung nanti. Fahuwa fa'ilun. Nanti kalau ada fahuwa gitu, itu artinya fa'il ya. Fahuwa fa'ilun. Yang paling pentingnya kalimat fa'ilun. Kalau fahuwanya ini hanya tambahan aja. Biasanya enaknya ngomongnya kayak gitu. Jadi fa'ala yaf'ulu fa'lan wa fa'lan fahuwa fa'ilun kayak gitu. Fahuwanya tidak ada artinya, bukan maksud ke sini maksudnya. Tapi masuknya yang isim fa'il itu fa'ilun itunya aja. Isim maf'ulnya gimana? Isim maf'ulnya wadzaka maf'ulun. Nah, ini juga sama, wadzakanya ini hanya tambahan aja. Yang paling pentingnya adalah maf'ulun. Maf'ulun. Nah, ini wadzaka maf'ulun. Ini berarti objeknya atau namanya isim maf'ul gitu ya. Isim maf'ul artinya objek yang dikenai pekerjaan. Ini yang mengerjakannya, yang dikenai pekerjaannya di sini tempatnya, isim maf'ul. Kemudian kalau untuk perintah, ya untuk memerintah misalkan, untuk memerintahnya ini di sini tempatnya, namanya fi'il amr atau fi'alul amri gitu ya, kata perintah. Saya di sini tulisnya cuma perintahnya aja, maksudnya kata perintah gitu ya. Gimana caranya? Caranya yang sederhana untuk perintah, kita ngambilnya dari fi'il mudhari. Kita ambil fi'il mudhari ini ya, fi'il mudhari'nya kita ambil. Oke, kita ambil, copy aja dulu. Oke, kita pindahin sini. Oke. Ini cara membuat fi'il amr ya, secara gampangnya.
Kita ngambil dari fi'il mudhari langkah pertama. Langkah kedua, iya-nya yang kita hapus. Iya-nya yang pertama kita hapus, iya-nya hapus. Nah, dihapus. Baik. Langkah ketiga, karena fa-nya ini sukun. Nah, fa-nya ini sukun, maka tidak bisa dibaca. Susah membacanya dalam bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Arab susah membacanya. Masa af'ul enggak ada. Maka ditambah dengan hamzah wasal. Nah, di sini tempatnya hamzah wasal. Kita tambah hamzah wasal. Ingat, di sini walaupun bentuknya alif tapi itu hamzah wasal ya. Langkah selanjutnya huruf terakhirnya sukunkan. Huruf terakhir sukunkan, kita sukunkan. Oke, sukun. Nah, setelah ini kita gimana membacanya? Membacanya gampang. Ingat, membacanya gampang. Membacanya gini caranya. Kita lihat huruf ketiganya. Ini kan kita hamzah wasalnya kita nggak tahu nih. Apakah dia harokatnya dhammah, fathah atau kasrah? Kita nggak tahu. Tapi ingat, kita caranya atau triknya lihat huruf ketiganya. Huruf ketiganya berarti alif 1 2 fa 3 ain. Ain namanya ain fi'il. Ainnya kita lihat. Kalau huruf ketiganya dhammah, hamzah wasalnya dibaca dhammah. Kalau huruf ketiganya fathah dan kasrah, ingat, kalau huruf ketiganya fathah dan kasrah, hamzah wasalnya dibaca kasrah. Ingat, dalam Quran Utsmani itu hamzah wasal tidak ditulis fathah atau kasrahnya, enggak ditulis. Atau misalnya harokatnya ya, harokatnya itu enggak ditulis. Maka kita menentukannya gimana? Ini caranya. Kita lihat huruf ketiga dan perhatikan. Ini di fi'il sulasi, kata kerja yang 3 huruf. Ingat ya, kata kerja yang 3 huruf. Kalau yang 4 huruf nanti beda lagi. Ingat berarti cara membacanya. Kalau huruf ketiganya dhammah, hamzah wasalnya dibaca dhammah, jangan bingung. Kalau huruf ketiganya fathah dan kasrah, hamzah wasalnya dibaca kasrah. Fathah ada enggak? Fathah enggak ada. Jadi bacanya, berarti di sini lihat. Huruf ketiganya dhammah, berarti hamzah wasalnya dibaca dhammah walaupun tidak tertulis harokatnya. Jadi bacanya uf'ul, gitu ya. Uf'ul, bacanya uf'ul, kayak gitu. Baik, ini untuk fi'il amr. Berikutnya fi'lun nahyi atau fi'il nahyi. Fi'il nahyi artinya kata kerja larangan. Kalau tadi di sini untuk menyuruh, untuk memerintah, kalau sekarang untuk melarang, ya. Untuk larangan tinggal ditambah dengan kata la. La. Nanti kalau untuk huwa atau untuk orang ketiga khususnya semuanya, untuk huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, untuk orang ketiga intinya itu sebenarnya ada kaidah tersendiri. Bukan kaidah, hanya tambahan aja, tambahan huruf. Contohnya misalkan liyaf'al, tambahan li gitu ya. Atau misalkan tambah fa dengan lam, jadi wal yaf'al boleh. Tapi sekarang di sini saya tulis untuk anta aja. Di sini untuk anta ya. Untuk anta di sini boleh sejajarnya di sini. Baik, berarti saya tulisnya sejajarnya di bawah aja sini untuk anta. Karena untuk huwa dan humahumnya atau hiya humahunna untuk orang ketiganya nanti ada liyaf'al yang kayak gitu ya. Baik, enggak masalah, enggak apa-apa. Saya hapus dulu ini enggak salah. Takut nanti bingung. Untuk anta di sini sejajar dengan untuk anta artinya perintah untuk orang kedua. Jadi kalau misalnya kita memerintah enggak mungkin kan kerjakan. Kalau kerjakan pasti yang kita perintah orang yang kita tuju bicara. Gitu. Nggak mungkin misalnya kerjakan, kita menyuruh mengerjakan, sedangkan orangnya nggak ada, goib. Itu susah. Maka harus ada kaidah tersendiri, harus ada tambahan huruf. Gitu. Maka sekarang di sini perintahnya untuk orang kedua dulu aja. Untuk anta, anta tinggal ditambah la tadi. Kemudian perhatikan sini, la fi'il mudhari'nya kita sukunkan akhirnya. Nanti kalau misalkan kita udah belajar nahwu, namanya jazm ya, namanya jazm. Tapi sekarang untuk sekarang supaya mempermudah aja, sukunkan akhirnya gitu aja. Sukunkan akhirnya. Berarti kita ambil dari fi'il mudhari sini, tulis kemudian akhirnya kita sukunkan. Tila, kemudian ta fathah, kemudian fa sukun, ain fathah, ain dhammah, kemudian lamnya sukun. Berarti la taf'ul.
Untuk larangannya sama dengan fi'il amrnya untuk orang kedua. Ini salah di sini. Ini harusnya di bawah ya. Harusnya di bawah sini. Saya pindahkan. Harusnya di sini. Oke. Ini hapus dulu aja, takut bingung nanti. Jadi uf'ul artinya kerjakanlah gitu ya. Kerjakanlah untuk orang kedua. Kalau untuk orang ketiganya nanti ada baik. Oke, berarti untuk orang kedua ya dari sini. Berikutnya untuk nama tempat dan waktu. Untuk nama tempat dan waktu saya pindahin lagi ke atas, nggak masalah karena ini untuk semuanya, bukan untuk orangnya ya. Untuk nama tempat dan waktu. Berarti di sini ada dua. Ada dua. Caranya gimana? Caranya gampang. Caranya dua di sini tapi memiliki dua makna. Satu kata memiliki dua makna. Gimana bentuknya? Bentuknya maf'alun gitu. Maf'alun. Nah, gitu. Maf'alun dua kali. Dua kali. Nah. Maksudnya apa maf'alun dua kali? Maf'alun dua kali itu maf'alun yang pertama untuk nama tempat, maf'alun yang kedua untuk keterangan waktu. Gitu ya. Oke. Sekarang nama alatnya gimana? Nama alatnya gampang. Ini kasrohkan mimnya. Mimnya dikasrohkan untuk yang ini. Jadi mif'alun. Mif'alun. Oke. Saya ulangi lagi, takut kurang paham. Ingat, untuk huwa, biasanya untuk huwa atau dia laki-laki satu orang, ini setiap fi'il berada di huwa. Artinya, kalau disebutkan fi'il pertamanya, sudah terdapat huwa di dalamnya. Jadi, kalau untuk fi'il madinya, fa'ala artinya telah. Kemudian, yaf'ulu artinya sedang atau akan. Fa'lan, ini artinya kata dasar. Contohnya kata dasar itu contohnya misalkan menulis. Kata dasarnya bisa tulisan, gitu ya maksudnya. Nanti kita contohkan supaya lebih jelasnya. Wa maf'alan juga sama kata dasarnya tulisan, cuman bedanya di sini ada mim. Jadi disebut dengan masdar mimi disebut juga. Kemudian fahuwa fa'ilun. Nah, fa'ilun di sini subjeknya, jadi orangnya gitu ya. Maf'ulun di sini yang dikerjakannya, objek. Kemudian fi'il amrnya atau kata perintahnya, ingat, saya kenapa nggak ditulis di sini tadi? Karena di sini ada khususnya untuk orang ketiga khusus ada tambahan huruf gitu. Maka yang biasa digunakan, yang sering digunakan untuk orang kedua. Kata perintah dan kata larangan saya taruhnya di untuk orang kedua, anta. Gitu ya, di sini. Nah, oke. Kalau untuk nama tempatnya dan nama waktunya masih sejajar di sini. Artinya di sini maf'alun dua kali. Maf'alun yang pertama nama tempat atau keterangan tempat, boleh. Maf'alun yang kedua keterangan waktu, menunjukkan waktunya. Kemudian di sini nama alatnya yang digunakan nanti gitu ya. Mif'alun. Cuman enggak semua alat ada di sini. Ini hanya umum saja. Kita contohkan supaya lebih jelas. Kita beri contoh satu. Nah ini. Kemarin kita yang sudah kerjakan itu nasara yansuru. Nasara yansuru. Kita teruskan sekarang ke pinggir. Ingat tadi fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Kemudian untuk orang kedua uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Kita ganti dengan nasara. Dengan nasara. Atau biar sama saya pindahin aja ininya. Saya pindahin biar sama, biar mudah ininya. Saya hapus ini ya. Saya hapus dulu. Baik. Dua lagi sebentar, saya cari lagi. Nah, baik. Nah, sekarang ikuti kita ikuti dengan yang ini yang bawah. Yang bawah ini tadi contohnya ya. Yang bawah ini contohnya, wazannya namanya. Nah, sekarang kemarin kita udah ada nasara yansuru. Kita teruskan ke sini. Oke, berarti nasara yansuru, nasara fathah fathah fathah, fathah 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 sama. Yansuru fathah
sukun, domah, fathah, sukun, domah. Oh, berarti sama, berarti pinggirnya juga sama. Baik, sekarang berarti ke sini masdarnya. Masdarnya contohnya fa'lan. Sekarang kalau dari nasara yansur berarti apa? Siapa yang tahu? Nasron. Nasron. Nah, gitu. Nasron gitu ya. Berarti tinggal ikutin aja. Nasron. Nah, gitu. Gitu caranya nanti. Oke, sekarang yang ini. Untuk masdar miminya apa? Waman soron. Waman soron. Waman soron. Iya, waman soron, betul. Waman soron. Baik, untuk ininya isim fa'ilnya atau subjeknya. Fahuwa nasirun. Fahuwa nasirun. Ahsantum. Baik, saya tulis isim fa'ilnya aja ya. Fahuwanya enggak usah dibawa. Fahuwa nasirun. Saya tulis nasirunnya aja. Caranya nun, kemudian fathah, tambah alif, kemudian sodnya kasrah, kemudian ro dhamma 2, nasirun. Oke. Sekarang objeknya berarti apa? Wadaka mansuru. Iya, wadaka mansurun. Iya, mansurun. Saya tulis mansurunnya aja. Mansurun berarti. Mansurun. Iya, mansurun. Mansurun gitu ya. Walakannya enggak usah karena itu hanya tambahan aja. Wadaka mansurun. Baik, sekarang kita membuat fi'il amr supaya lebih mudah. Kita ngambilnya dari fi'il mudhari. Kita ambil dulu fi'il mudhari'nya. Oke, kita copy ke sini supaya lebih mudah. Caranya yang pertama tadi apa? Hilangkan huruf ya-nya. Kita hilangkan. Ya, hilangkan. Ya. Kemudian nunnya ini nggak bisa dibaca. Kalau nggak bisa dibaca, kita tambahkan dengan apa? Hamzah wasal. Ya, ditambahkan hamzah wasal. Setelah ditambahkan hamzah wasal, huruf terakhirnya diapain? Disukunkan. Kita sukunkan huruf terakhirnya. Baik. Nah, sekarang kita bacanya. Langkah terakhir cara membacanya. Iya. Cara membacanya kalau huruf ketiganya domah, hamzah wasalnya dibaca apa? Domah. Berarti bacanya unsur, gitu ya? Iya. Iya, unsur. Walaupun nanti di tulisan tidak ada harokatnya, dibacanya unsur. Kenapa? Karena sudah tahu kaidahnya. Apa kaidahnya? Kaidahnya kalau huruf ketiganya domah dibaca domah hamzah wasalnya. Kalau huruf ketiganya fathah dan kasroh, hamzah wasalnya dibaca kasroh. Itu aja. Oke, berikutnya berarti di sini unsur. Nah, sekarang yang ini tinggal apa? Jadi la tansur. La tansur. Oke. Sekarang ininya nama tempat dan waktunya. Apa berarti? Mansorun. Mansorun 2 kali ya. Mansorun 2 kali gitu. Iya. Kemudian nama alatnya Minsorun. Iya. Minsorun. Nah, sekarang masalahnya ini gimana sih cara mengartikannya? Nah, sekarang kita artikan. Gimana sih ngartiannya? Ngartiannya gini. Nasoro. Nah, berarti nasoro ingat fi'il madi artinya telah. Berarti ingat selalu ada huwa dalamnya. Berarti artinya ingat nasoro artinya apa, Bu? Siapa yang tahu nasoro artinya? Telah menolong, Ustaz. Menolong. Iya, artinya menolong ya. Berarti kalau nasoro karena tempatnya fi'il madi artinya dia laki-laki satu orang telah menolong. Itu secara arti detailnya. Walaupun nanti artinya gini aja, dia telah menolong, nggak masalah ya. Betul. Cuman kalau secara detailnya gitu, misalkan boleh dia laki-laki satu orang telah menolong gitu. Nah, sekarang yang kedua yansuru. Yansuru berarti dia laki-laki satu orang sedang atau akan menolong. Masdarnya nasron. Apa ini? Ingat, masdar dari menolong. Masdarnya atau kata dasarnya artinya pertolongan. Berarti nasron itu artinya pertolongan. Waman soron apa? Waman soron sama dengan masdar ini, pertolongan. Nah, sekarang ini nasirun. Nasirun ini isim fa'il. Ingat, orangnya, pelakunya, subjek. Oh, berarti yang artinya
penolong, gitu ya. Artinya ini penolong, orang yang nolong, gitu. Nah, sekarang ini mansur. Mansur ini artinya apa? Mansur ini artinya berarti karena dia objek, berarti yang ditolong. Nah, gitu. Yang ditolong. Nah, sekarang ini unsur. Unsur ini karena dia adalah fi'il amr, perintah dari tolong, menolong, berarti perintahnya tolonglah, gitu ya. Kalau bahasa Indonesia berarti tinggal ditambah apa? Lahnya itu. Tolonglah, gitu. Atau misalkan walaupun tidak ditambah lahnya, kalimat lah itu disesuaikan dengan nada ya. Tolong misalkan, itu artinya berarti tolonglah gitu ya. Disesuaikan dengan nada aja. Berarti unsur artinya tolonglah, boleh. La tansur artinya jangan kau tolong. Ingat ya tadi di sini itu di barisan anta. La tansur jangan kau tolong, jangan kamu tolong gitu. Mansarun, ingat di sini ada dua artinya, nama tempat dan nama waktu. Berarti mansarun yang pertama tempat menolong. Gitu. Mansarun yang pertama tempat menolong. Mansarun yang kedua artinya waktu menolong. Waktu menolongnya kapan? Maghrib, subuh, isya, misalkan apa. Kemudian nama alatnya minsarun. Nah, minsarun di sini umum. Apa aja yang digunakan untuk menolong namanya minsar.